Oke, mari kita belah satu kasus yang sangat menarik. Ada satu emiten, PT Masterprint, atau kita sebut saja PTMR. Nah, yang unik dari perusahaan ini, valuasinya itu seolah-olah punya dua muka. Di satu sisi, harga sahamnya terbang tinggi karena euforia pasar. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat fundamentalnya, angka-angkanya justru bercerita sebaliknya. Ini nih, sebuah teka-teki yang menurut saya wajib dipecahkan oleh setiap investor. Pertanyaan besarnya jadi begini, gimana ceritanya satu saham bisa punya beberapa harga yang saling bertentangan di waktu yang sama? Harga mana nih yang beneran dan harga mana yang cuma ilusi pasar sesaat? Yuk, kita coba urai sama-sama. Coba deh, lihat grafik ini. Ini langsung menunjukkan inti permasalahannya. Harga waktu IPO itu mulainya di Rp128. Terus ada harga tender offer di 183. Tiba-tiba harga pasarnya waktu disuspend atau dibekukan ada di 374. Jauh banget kan lonjakannya? Dan yang lebih bikin penasaran, ternyata harga negosiasi akuisisi di awal itu cuma di sekitar Rp99. Nah loh, kok bisa beda-beda gini? Setiap harga ini punya ceritanya sendiri. Oke, untuk bisa paham benang kusutnya, kita harus mundur dulu ke awal. Kita putar waktu ke momen IPO PTMR saat pasar lagi optimis-optimisnya sama perusahaan ini. Sebenarnya, apa sih bisnisnya PTMR ini? Gampangnya, mereka itu pemain penting di industri pengemasan. Jadi, mereka bukan cuma jual mesin, tapi jadi tulang punggung buat industri raksasa kayak makanan, minuman, sampai farmasi. Peran mereka ini krusial banget di rantai pasok. Nah, tanggal 8 Oktober 2024, mereka resmi masuk bursa. Coba perhatikan angkanya deh, ini penting. Kelebihan permintaan atau oversubscribe-nya itu sampai 20 kali lipat. Ini sinyal yang kencang banget dari pasar. Artinya apa? Investor publik itu percaya banget sama masa depan perusahaan ini dari hari pertama. Dan ini yang bikin ceritanya makin seru. Sebagai investor, kita kan harus tahu ya uang hasil IPO itu dipakai buat apa. Ternyata, dananya itu bukan buat bayar utang, tapi murni buat lari kencang buat ekspansi. Hampir setengahnya dipakai buat akuisisi perusahaan lain, sisanya buat modal kerja. Ini jelas tanda-tanda perusahaan yang agresif dan mau tumbuh. Logikanya kan setelah IPO sukses, kinerjanya harusnya makin kinclong, ya kan? Nah, disinilah ceritanya mulai aneh. Laporan keuangan tahun 2025 itu menunjukkan sesuatu yang janggal, sesuatu yang harusnya jadi lampu kuning buat kita para investor. Kita lihat dulu tahun 2024, perusahaan ini masih bagus, masih untung. Laba bersihnya sekitar 6,9 miliar rupiah. Angka yang cukup solid, sejalanlah sama optimisme pasar waktu IPO. Tapi, coba lihat apa yang terjadi setahun setelahnya. Jeng-jeng, di 2025 kondisinya berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya untung, perusahaan ini malah rugi bersih 26 miliar rupiah. Wah, ini penurunannya drastis banget. Sebagai investor yang cermat, data inilah yang harus kita kulik. Coba perhatikan, pendapatannya sebenarnya relatif stabil, turunnya cuma sedikit, tapi lihat baris laba bersihnya, anjlok lebih dari 470%. Artinya apa? Artinya, laba mereka itu habis dimakan sama biaya operasional yang membengkak. Sederhananya gini, penjualannya ada, tapi efisiensinya nggak ada. Anehnya, di tengah kinerja keuangan yang lagi jelek-jeleknya ini, malah muncul berita heboh yang bikin pasar seolah-olah lupa sama fundamental. Ada berita akuisisi dari perusahaan asing yang langsung menyulut api spekulasi di pasar. Coba kita lihat urutan kejadian ya. Tanggal 13 Juni, harga sahamnya masih wajar, di 137. Terus, tanggal 24 Juni, keluar pengumuman rencana akuisisi. Besoknya, boom, harganya langsung terbang 173% dalam satu hari aja, sampai ke level 374. Saking liarnya pergerakan ini, Bursa Efek Indonesia langsung turun tangan dan menyetop perdagangannya. Dan suspensi ini bukan cuma sehari dua hari, sahamnya itu dibekukan di harga puncak Rp374 karena lonjakannya dianggap nggak wajar. Nah ini akibatnya apa? Investor yang terlanjur beli di harga pucuk jadi nyangkut. Dana mereka kekunci, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Oke, sekarang kita lupakan dulu deh hiruk-pikuk pasar. Sebagai analis, kita harus lihat realitanya. Berapa sih sebetulnya nilai wajar akuisisi ini kalau menurut dokumen resmi dan peraturan yang ada? Sebelum kita lihat angkanya, kita perlu paham dulu soal ini. Penawaran tender wajib atau mandatory tender offer. Anggap aja ini semacam jaring pengaman buat kita investor retail. Jadi aturannya, kalau ada pemilik baru yang mengendalikan perusahaan, dia itu wajib nawarin untuk beli saham kita di harga yang dianggap wajar. Nah, ini dia, angka kuncinya. Harga penawaran tender wajib yang diumumkan resmi itu cuma Rp183 per saham. Ingat ya, harga pasar waktu disuspend itu 374.
Angka 183 ini adalah harga wajar menurut perhitungan regulator, bukan harga yang dibentuk oleh spekulasi pasar. Ini jangka realitasnya. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya sudah di tangan kita. Ada harga pasar 374, ada harga tender 183, dan ada fakta bahwa kinerja perusahaannya lagi rugi. Terus, sebagai investor kita harus gimana dong di situasi kayak gini? Mari kita timbang-timbang. Di sini kita bisa lihat ada dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ada dunia euforia, harga 374, spekulasi liar, harapan adanya backdoor listing. Di sisi lain ada dunia realitas fundamental. Perusahaan rugi 26 miliar, nilai buku per saham cuma Rp38, dan harga penawaran resmi cuma 183. Dua-duanya ini fakta. Nah, Anda mau pakai fakta yang mana untuk mengambil keputusan? Saran dari para analis pun sebenarnya cuma satu, hati-hati. Dalam kondisi abu-abu seperti ini, sikap paling bijak ya, wait and see. Tunggu sampai suspensinya dibuka, dan yang paling penting, tunggu sampai manajemen yang baru nanti memaparkan rencana bisnis mereka dengan jelas. Jangan pernah bertaruh di tengah ketidakpastian. Pada akhirnya, kasus PTMR ini jadi cermin yang bagus banget buat kita. Ini memaksa kita bertanya ke diri sendiri, sebagai investor, kita ini tim mana? Tim fundamentalis yang percaya sama angka dan kesehatan perusahaan, atau tim yang lebih suka mengikuti gelombang sentimen pasar yang bisa naik turun dengan cepat? Gak ada jawaban yang benar atau salah, tapi pilihan Anda itulah yang akan menentukan perjalanan investasi Anda ke depannya.